Selamat siang, salam sejahtera bagi kita. Perkenalkan, nama saya Yanto Gia, NIM 1901202019110, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagian dari Gurindam 12, khususnya pasal 9. Isinya adalah yaitu tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan, bukannya manusia, ia itulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya bermanja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat tergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka membuat sahabat. Jika orang muda kuat bergurau, dengan syaitan jadi berseteru. Nah, jadi dari isi Gurindam ini, saya akan mencoba menjelaskan satu persatu makna atau arti yang terkandung dari dalam Gurindam pasal 9. Pasal ke-9 Gurindam 12, makna yang terkandung dalam pasal ke-9 itu adalah berisi tentang nasihat tentang moral pergaulan pria dan juga wanita, tentang pendidikan dan tentang juga pendidikan. Hendaknya dalam pergaulan antara pria, wanita, dan pengendalian diri, dan setiap orang selalu rajin beribadah agar kuat imannya. Bait yang pertama, tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan, bukannya manusia, yaitulah syaitan. Artinya yaitu manusia yang sudah mengetahui bahwa pekerjaan yang dilarang oleh Allah, maka manusia tersebut tidak dapat dikatakan manusia. Mengapa? Karena dia tidak mendengarkan apa nasihat dari Sang Penciptanya. Jadi itulah sebabnya dia disebut sebagai bukan manusia lagi. Berarti dia sama dengan makhluk lain yang sering melawan, memberontak kepada Allah. Bait kedua, kejahatan seorang perempuan tua itulah iblis punya penggawa. Artinya, kejahatan seorang perempuan tua bagaikan pimpinan setan. Apa dari maksud bait yang kedua ini? Yaitu orang yang lebih tua jika melakukan suatu kejahatan, pasti juga akan diikuti yang lebih muda. Sebab apa yang diperbuat yang lebih tua akan diikuti oleh yang muda. Baik buruknya pasti ada yang akan mengikutinya. Seperti pepatah mengatakan, buah kalau jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Oke, lanjut. Sekarang saya akan membahas tentang bait yang ketiga. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya bermanja. Artinya, jangan engkau tergoda akan kekayaan pada raja, ya. Karena kekayaan artinya itu kita tidak boleh tergoda dengan harta, sehingga kita bisa merelakan sesuatu. Kita bisa merelakan yang baik dari kita. Kita dapat menjadi jahat karena harta. Karena kebanyakan manusia di dunia ini mereka lebih besar hatinya dalam harta. Itu semua
lebih besar artinya maksudnya hati mereka itu lebih besar pada harta duniawi. Dan baik keempat, kebanyakan orang yang muda-muda disitulah setan tempat tergoda. Maksudnya itu semasa muda jagalah iman kita jangan sampai tergoda oleh rayuan setan. Menurut saya dalam maksud dari bait yang keempat ini yaitu kebanyakan orang muda-muda disitulah setan tempat tergoda. Anak-anak muda di zaman sekarang ini sangat rentan terhadap yang namanya godaan dari iblis, dari sesama dalam hal godaan sesama dalam hal yang buruk. Seperti itu contohnya, kita anak-anak muda sangat rentan dengan hal itu karena pergaulan ya. Oke, lanjut kepada bait yang kelima. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah setan punya jamuan. Artinya jika terdapat seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka di situ pula lah setan berada untuk mengganggu iman tersebut. Ini juga tempat setan, tempat strategis setan berada. Salah satunya jika seorang laki-laki dan seorang perempuan, apalagi jika mereka sedang berduaan di tempat yang sepi atau sedang berduaan di tempat yang jauh dari keramaian. Nah, biasanya sebagai manusia di situ akan timbul perasaan dan perasaan berbuat dosa. Jadi kepada kita yang masih muda, marilah kita jangan untuk sering-sering ngobrol dari keramaian atau berduaan di tempat-tempat yang orang lain tidak tahu. Seperti itu. Dan lanjut, sekarang saya akan bahas bait yang keenam. Adapun orang tua yang hemat, setan tak suka membuat sahabat. Orang yang semasa mudanya tidak menyia-nyiakan waktu dan selalu melangkah di jalan Allah, maka setan akan menjauh dalam tersebut. Begini. Maksud dari bait yang keenam ini yaitu jika kita dari semasa muda kita sudah mempersiapkan hati kita untuk Allah, berdoa setiap hari, beribadah setiap hari, yang penting selalu mengikuti perintah dari Allah itu sendiri, maka setan akan menjadi insecure. Mereka akan minder untuk bersahabat dengan kita. Jadi artinya kita sebagai orang muda, ketika muda kita sudah rajin beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan, maka percaya gangguan setan itu pasti tidak akan mengganggu kita. Mereka akan insecure, malu sendiri artinya. Dan terakhir saya akan menjelaskan bait yang terakhir. Jika orang muda kuat bergurau, dengan setan jadi berseteru. Orang muda yang gemar belajar dijauhi oleh setan. Artinya ini ada hubungannya dengan bait yang terdahulu tadi, bait yang kelima kalau nggak salah. Berarti orang yang banyak belajar, artinya belajar dari kesalahan, belajar menjadi baik. Setan atau iblis juga akan menjauh. Sama ini agak relevan dengan bait yang kelima tadi. Oke, saya pikir sudah jelas. Dan sekarang saya akan selesaikan. Terima kasih sudah memperhatikan, dan semoga makna atau isi dari Gurindam ini
dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salam.